Kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kemurahan-Mu yang berlimpah atas kami, memenuhi seluruh hidup kami. Pagi hari ini kami menikmati nafas kehidupan kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kami, Engkau berkati, dan hamba-Mu yang memberitakan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus kiranya leluasa bekerja dan memberkati kami. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera penuh kasih karunia bagi kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 28. Begini firman Tuhan, Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian firman Tuhan. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Saudaraku, lagu tersebut menyadarkan kepada kita bahwa memang hidup kita ini selalu berpikiran untuk mencari uang, bahkan terus menumpukkan uang, sehingga mengabaikan makna hidup kita yang sesungguhnya. Saudaraku, semua pasti setuju kalau dikatakan bekerja mencari nafkah agar kita mampu untuk membiayai hidup keluarga kita ataupun orang tua kita. Itulah esensi dasar dalam bekerja. Namun ada sebagian orang yang punya pemikiran berbeda, yaitu bekerja hanya untuk menumpuk kekayaan dan harta juga yang lain-lain. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ada orang yang cepat sekali mendapatkan banyak uang dari hasil pekerjaannya. Ya, kita sebut aja seperti pengusaha, kontraktor, ataupun pekerja-pekerja di bidang properti, atau bisa saja pedagang dan lain-lain. Namun di sisi yang lain ada juga orang yang bekerja terus-menerus setiap hari, tetapi hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Namun kalau kita bisa berkata jujur bahwa setiap orang yang bekerja, pastilah mereka tidak akan kelaparan. Mereka akan mendapatkan makanan dan minuman. Namun itu kembali lagi kepada kita, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Apakah kita selalu bersyukur dengan penghasilan kita itu, atau justru merasa tidak pernah cukup? Sehingga tanpa sadar kita sudah lari dari jalur dan menghalalkan berbagai cara dan mencari uang terus-menerus dari Senin sampai ke Senin, sehingga melupakan apa sebenarnya tujuan utama mereka. Orang-orang yang melupakan Tuhan tidak lagi mengingat untuk pergi ke gereja di hari Minggu, bahkan lupa untuk berdoa, apalagi membaca Alkitab. Hilang makna hidup sebenarnya, mengabaikan penyertaan Tuhan dalam hidupnya.
Rasul Paulus dalam renungan pagi hari ini berkata kepada kita, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudaraku, berbagai cara hidup orang beriman diajarkan Paulus dalam kitab Efesus, termasuk tentang kesatuan jemaat dan tentang kasih yang direalisasikan dengan memberi bagi sesama seperti jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 mengungkapkan kisah hidup jemaat mula-mula yang bertekun dan sehati. Mereka menjual harta serta dibagi-bagikan untuk pelayanan, sehingga jumlah orang percaya semakin bertambah dan hidup mereka diberkati dan penuh dengan rasa bersyukur. Saudaraku, apakah kisah ini masih relevan di zaman sekarang? Tentu saja relevan. Saudaraku, ada sebuah kisah. Ada satu keluarga yang lebih memilih mengalokasikan uang tabungannya yang sudah ditabungnya karena mereka sebenarnya berniat untuk mengganti mobil mereka yang sudah tua dengan mobil baru. Namun ketika mendengar ada pelayanan yang mendesak membutuhkan biaya, mereka membayar semua atau memberi semua uang tabungannya untuk dipakai pelayanan, dan mereka masih tetap memakai mobil lamanya, tetapi dengan hati yang penuh sukacita, sebab mereka berhasil menaklukkan pengandalan dirinya sendiri, keinginan dagingnya, dan bersukacita sebab pelayanan mereka dapat berjalan dengan baik. Banyak orang yang terberkati. Ada satu lagi kisah salah seorang sahabat yang setiap hari selalu memberi atau membeli makanan dari seorang penjual pedagang yang ada di jalan, lalu dia menyimpan makanan itu dengan harapan pasti dia akan bertemu dengan orang yang sangat membutuhkan pertolongannya untuk dibagikannya makanan. Dia melakukannya dengan penuh rasa bersyukur, dan lihat, dia tidak pernah berkekurangan. Hidupnya selalu bersukacita dan dipenuhi dengan kasih karunia. Saudaraku, mungkin menurut kita hal itu tidak mungkin, atau bisa saja itu adalah cerita fiktif ataupun hanya akal-akalan saja. Namun saudaraku, memang selayaknya lah orang-orang Kristen hidup seperti itu. Hidup penuh dengan setia, hidup percaya, hidup yang dipenuhi kasih karunia dan kasih karunia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa belajar dari seorang Zakeus, sang kepala pemungut cukai yang dibenci oleh banyak orang karena dia selalu memeras rakyatnya. Namun berubah total menjadi orang yang dermawan dan jujur setelah berjumpa dengan Yesus. Saudaraku, saat ini kita bukan lagi manusia lama yang dikuasai oleh hawa nafsu, melainkan manusia baru yang hidupnya berpadanan dengan kasih Kristus, sehingga pikiran kita dirubahkan dengan pembaruan iman kita, penuh kasih Kristus. Zakeus terkenal dengan segala kekikirannya, namun Zakeus berhasil keluar dari zona nyamannya.
menjadi mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya, sehingga hidup Sakeus diberkati dan penuh rasa bersyukur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, Yohanes juga menekankan bahwa saling berbagi merupakan bukti seseorang itu memiliki kasih. Dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudaraku, dengan mendapatkan penghasilan yang jujur, kita akan hidup berkenan dan beroleh berkat dari Tuhan. Tidak akan kekurangan. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai dengan 11 berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup jujur berpadanan dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hidup jujur dapat merasakan kasih karunia-Nya. Tidak khawatir tentang masa depan, selalu hidup optimis, dan selalu hidup hanya mengandalkan kasih karunia dan kasih karunia. Mari kita muliakan Tuhan melalui perbuatan jujur dan penuh cinta kasih berbagi kepada sesama. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan benar-benar kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami berarti menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup kami diberkati. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati semua jemaat-Mu, memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami, memberkati gereja-Mu dan para hamba-hamba Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.